Sebuah TV Sharp Alexander Slim 21 inci datang ke meja servis dengan keluhan gambar didominasi warna hijau disertai munculnya garis-garis halus pada layar. Suara masih terdengar normal, televisi juga dapat menyala seperti biasa, namun kualitas gambar sudah tidak nyaman untuk ditonton. Warna merah dan biru terlihat sangat lemah sehingga seluruh tampilan didominasi warna hijau. Kerusakan seperti ini cukup sering dijumpai pada televisi tabung CRT yang telah digunakan dalam waktu lama. Penyebabnya bisa berasal dari rangkaian penguat RGB, jalur PCB CRT, hingga kerusakan pada tabung gambar itu sendiri. Oleh karena itu, proses pemeriksaan harus dilakukan secara bertahap agar tidak salah dalam menentukan sumber kerusakan. Langkah pertama adalah membuka penutup belakang televisi, kemudian melakukan pemeriksaan visual pada seluruh rangkaian. PCB utama, papan CRT, transistor penguat RGB, resistor, kapasitor, serta solderan diperiksa satu persatu. Tidak ditemukan komponen yang terbakar maupun solder retak yang mencurigakan. Selanjutnya dilakukan pengukuran tegangan pada jalur RGB untuk memastikan catu daya menuju penguat warna masih bekerja normal. Pemeriksaan kemudian difokuskan pada papan CRT karena gejala yang muncul mengarah pada salah satu katoda warna. Tegangan katoda merah, hijau, dan biru diukur satu persatu menggunakan multitester. Dari hasil pengukuran terlihat bahwa jalur katoda warna hijau menunjukkan kondisi yang tidak normal dibandingkan dua katoda lainnya. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui bahwa katoda green mengalami short di dalam tabung CRT. Kondisi inilah yang menyebabkan warna hijau mendominasi layar dan muncul garis-garis retouch sehingga keseimbangan warna televisi menjadi terganggu. Setelah penyebab utama ditemukan, proses perbaikan dapat dilanjutkan dengan metode yang sesuai agar tabung CRT dapat kembali bekerja secara normal tanpa harus langsung mengganti tabung gambar. Setelah dipastikan bahwa katoda warna hijau mengalami short, proses perbaikan dilanjutkan dengan metode regenerasi yang sering digunakan pada tabung CRT yang masih memungkinkan untuk diselamatkan. Sebelum tindakan dilakukan, seluruh komponen pada papan CRT kembali diperiksa, mulai dari transistor penguat RGB, resistor pembatas, dioda, hingga jalur PCB. Semua hasil pengukuran menunjukkan kondisi normal sehingga kerusakan dipastikan berasal dari tabung gambar, tepatnya pada katoda green yang mengalami hubungan singkat. Untuk mengatasi masalah tersebut digunakan metode tembak katoda dengan memanfaatkan tegangan kolektor transistor horizontal yang diseri menggunakan kapasitor 912-1600 volt. Metode ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan hanya beberapa saat agar hubungan singkat pada katoda dapat terlepas tanpa merusak bagian lain pada tabung CRT. Selama proses berlangsung, setiap langkah dilakukan dengan penuh perhatian untuk menghindari tegangan berlebih yang dapat menyebabkan kerusakan permanen pada tabung. Setelah proses tembak katoda selesai, dilakukan pengukuran kembali pada jalur katoda warna hijau. Hasilnya menunjukkan nilai tegangan sudah kembali mendekati normal dan tidak lagi menunjukkan gejala short. Selanjutnya televisi dinyalakan untuk melihat perubahan pada tampilan gambar. Hasilnya langsung terlihat, warna hijau yang sebelumnya mendominasi layar sudah hilang, garis-garis retouch tidak muncul lagi, dan gambar mulai menampilkan warna yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Tahap berikutnya adalah melakukan penyetelan keseimbangan warna pada bagian screen dan RGB drive, agar komposisi warna merah, hijau, dan biru kembali seimbang. Setelah dilakukan penyesuaian, gambar terlihat lebih natural, warna putih kembali bersih, serta seluruh objek pada layar tampil dengan warna yang normal. Proses kemudian dilanjutkan ke tahap pengujian akhir, untuk memastikan hasil perbaikan benar-benar stabil dan televisi dapat digunakan kembali tanpa gangguan. Setelah proses tembak katoda selesai dan penyetelan warna dilakukan, televisi memasuki tahap pengujian akhir. TV dinyalakan selama beberapa menit untuk memastikan hasil perbaikan benar-benar stabil. Sejak pertama dinyalakan, gambar langsung muncul dengan normal tanpa dominasi warna hijau seperti sebelumnya. Garis-garis retouch yang semula terlihat di layar juga sudah hilang sehingga tampilan menjadi jauh lebih nyaman untuk ditonton. Pengujian kemudian dilanjutkan dengan memutar beberapa siaran televisi yang memiliki variasi warna berbeda. Tujuannya untuk memastikan ketiga warna dasar, yaitu merah, hijau, dan biru, dapat bekerja secara seimbang. Hasilnya sangat memuaskan. Warna kulit terlihat alami, warna langit tampak biru sesuai, dedaunan kembali hijau secara normal, dan warna merah tampil tajam tanpa dipengaruhi dominasi warna lain. Hal ini menunjukkan bahwa katoda hijau telah kembali bekerja dengan baik setelah proses perbaikan. Selain kualitas gambar,
Dilakukan juga pemeriksaan pada tegangan RGB, fokus, serta pengaturan screen flyback untuk memastikan tidak ada gejala lain yang muncul setelah proses regenerasi katoda. Seluruh hasil pengukuran menunjukkan kondisi stabil dan tidak ditemukan perubahan tegangan yang mencurigakan. Televisi kemudian dibiarkan menyala dalam waktu yang cukup lama sebagai uji ketahanan. Selama proses tersebut gambar tetap normal, tidak berkedip, tidak berubah warna, dan tidak muncul kembali garis-garis pada layar. Kasus seperti ini membuktikan bahwa kerusakan gambar dominan hijau tidak selalu disebabkan oleh transistor RGB atau kerusakan pada papan CRT. Pada beberapa kasus, penyebab utamanya justru berasal dari katoda warna hijau yang mengalami short di dalam tabung CRT. Dengan diagnosa yang tepat dan penanganan yang benar, tabung masih dapat diselamatkan tanpa harus langsung mengganti CRT yang harganya jauh lebih mahal. Setelah dilakukan proses tembak katoda menggunakan tegangan kolektor transistor horizontal yang diseri kapasitor 91. Tahap terakhir adalah melakukan pengujian menyeluruh untuk memastikan hasil perbaikan benar-benar stabil. Televisi dibiarkan menyala dalam waktu yang cukup lama sambil memantau kualitas gambar, keseimbangan warna, serta suhu komponen pada bagian horizontal dan papan CRT. Selama proses pengujian tidak ditemukan gejala warna hijau kembali mendominasi, tidak muncul garis-garis retouch, dan gambar tetap stabil sejak pertama dinyalakan hingga televisi mencapai suhu kerja normal. Beberapa channel dengan tampilan warna yang berbeda turut dicoba sebagai bahan pengujian. Warna merah, hijau, dan biru kini tampil seimbang sehingga gambar terlihat lebih alami. Warna putih kembali bersih, warna hitam lebih pekat, dan detail gambar tampak jelas tanpa bercampur dengan dominasi salah satu warna. Pengaturan screen, fokus, serta RGB drive kembali diperiksa untuk memastikan seluruh parameter sudah berada pada kondisi yang ideal. Selain kualitas gambar, tegangan pada jalur RGB juga kembali diukur untuk memastikan tidak terjadi perubahan setelah proses tembak katoda. Seluruh hasil pengukuran menunjukkan kondisi stabil. Transistor penguat RGB bekerja normal, tegangan katoda kembali seimbang, dan tidak ditemukan adanya gejala short pada katoda warna hijau. Hal ini menandakan proses perbaikan berhasil mengatasi sumber kerusakan tanpa menimbulkan gangguan pada rangkaian lainnya. Kasus seperti ini menjadi pelajaran bahwa gambar dominan hijau disertai garis-garis pada TV CRT tidak selalu disebabkan oleh kerusakan transistor RGB atau IC pengolah warna. Pada beberapa kasus, penyebab utamanya justru berasal dari katoda green yang mengalami short di dalam tabung CRT. Dengan diagnosa yang tepat serta penanganan yang benar menggunakan metode tembak katoda memanfaatkan tegangan kolektor transistor horizontal yang diseri kapasitor 912, 1600 volt, hubungan singkat pada katoda dapat teratasi sehingga tabung CRT masih dapat digunakan kembali. Yang menewaskan kurang lebih 11 orang dan menyebabkan belasan orang yang mengalami